Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah, wa kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah inni bi khairin hadai. Alhamdulillah. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, lepas nama Allah Akbar. Semangat ya. Ya, bagaimana semuanya lengkap pada hari ini? Hadir semua ya? Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa. Doa. Baik, untuk pertemuan siang hari ini kita akan belajar bersama tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Al-Quran ini adalah kitab suci bagi kaum muslim. Kaum muslim kita semua. Artinya adalah Al-Quran ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran, yaitu dari pengertian, kemudian nama Al-Quran beserta perilaku orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ya, sebelum ini silakan kalian perhatikan tayangan video berikut. Ini kita bahas, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran, ini menurut Imam Al-Lihyani berasal dari kata Quran.
yang tiba di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. Kemudian dalam surat Al-Fussilat ayat di bunyinya apa? Dalam surat Al-Qiyamah menurut Imam Al-Yani. Kemudian yang kedua menurut Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Quran ini bukan kata bentukan atau mustaq dari apapun. Tapi Al-Quran adalah nama khusus. Kemudian menurut Imam Al-Asy'ari itu korona mustaq daripada korona yang berarti apa? Berarti menggambarkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian menurut Imam ini kata Al-Quran ini mustaq dari Al-Qur'an. Jadi secara bahasa Al-Quran itu Qur'an ya rohu, sebuah bacaan. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i Al-Quran ini sebuah kata khusus yang diberikan oleh Allah, seperti halnya kitab terdahulu seperti halnya Injil, Taurat, Zabur. Ini kan nama khusus yang diberikan oleh Allah. Kemudian menurut Imam Al-Faraq ini berasal dari kata qara'inu. Kemudian menurut Imam Al-Asy'ari berasal dari kata qara'na. Kemudian menurut Imam Al-Hajjaj al-Qur'an. Kata Al-Quran ini adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah kalam atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini menurut Syekh Muhammad Qudhuri Baik. Kemudian menurut Syekh Muhammad Abdu, Al-Quran ini adalah bacaan yang telah tertulis dalam mushaf. Al-Quran adalah bacaan yang sudah tertulis di dalam mushaf, yang terjaga dalam hafalan umat Islam. Jadi Al-Quran ini bacaan yang sudah tertulis di dalam mushaf dan terjaga dengan hafalan kaum muslim atau umat Islam. Ya kan, dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
kufar. Apa itu kufar? Para penghafal Al-Quran. Ada yang sudah menghafal? Sudah juz 30 atau 30 juz? 30. Ya, lumayan, alhamdulillah. Perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, yaitu yang pertama, berbudi pekerti luhur, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak. Al-Quran itu kan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda apa? Ada yang mengetahui sabda Nabi? Wa ma itu innama buistu liutan mimma makarimal innama buistu liutan mimma makarimal. Sesungguhnya kami Nabi Muhammad buistu diutus oleh Allah liutan mimma makarimal. Jadi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka dalam Al-Quran itu berisi tentang budi pekerti yang luhur. Kemudian yang kedua, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran ini akan selalu melakukan ibadah, karena Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan ibadah. Akan menganjurkan kita ada perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, ya, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Semuanya ada tuntunan di dalam Al-Quran. Maka orang yang berpegang teguh pada Al-Quran itu akan selalu melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan sesama dengan baik. Ya, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu akan bersama dengan orang-orang lain, teman-temannya dan orang lain itu akan berbuat baik, tidak mungkin akan menyakiti, ya kan? Di dalam Al-Quran itu wala tahasad, karena banyaknya campur tangan manusia. Allah sudah mengingatkan kepada kita semua, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nampak kerusakan di muka bumi itu, di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Masalahnya ada tanah longsor, ada banjir di mana-mana. Ini kan sebab manusia itu sendiri. Maka kita harus berbuat baik itu tidak hanya dengan sesama manusia, tapi dengan alam semesta kita juga harus berbuat baik. Bisa dimengerti? Ya. Sekarang kalau sudah bisa dipahami dari materi ini, ya, pada pertemuan ini karena kita menggunakan modul ajar TIPEK, maka ya nanti kalian ya, secara berkelompok ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok akan mengerjakan sebuah asesmen atau ulangan. Nanti coba akan benar berapa. Sudah hidup ininya, laptopnya semuanya. Ya, nanti di situ ada 2 jenis soal. Yang satu yaitu dengan kuis, soal yang metode kuis. Yang kedua adalah menggunakan Google Form.
Sudah semua? Kelompok 1? Sudah? Dapat skor berapa? Muncul hasilnya? Sudah ya? Sudah semua? Ya. Tuh, jadi mudah ya mengerjakan. Kita sudah berada di zaman yang penuh dengan teknologi, zaman dengan rekaman digital, maka kita harus belajar untuk menyelesaikan soal dengan kuis ataupun soal berbasis online. Ya, baik. Ini saja yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Jadi tadi dari 3 Al-Quran, unsur Al-Quran, yaitu dari pengertian, kemudian nama-nama Al-Quran, kemudian orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Masih ingat ya? Ya, sekarang sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, apa itu Al-Quran? Kitab suci umat Muslim atau mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai, kemudian orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran akan senantiasa apa? Yang pertama yaitu akan selalu berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Yang kedua akan selalu beribadah karena Al-Quran itu memuat tentang tuntunan beribadah. Kemudian yang ketiga, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran akan selalu berbuat baik kepada sesama. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan berdoa.